Saya Muhammad Asri Jamisya, biasa dipanggil Asri, bukan Syarukan tapi. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai hama penyakit pada tanaman. Yang asli di sini, Bang. Yang palsu pindah dulu, ya. Biar yang asli dulu muncul di kamera. Oke? Gue pamit dulu ya, guys. Assalamualaikum. Aduh. Terlalu baik jadi hama sekarang dia. Bicara soal hama, pekan lalu saya telah membuat video mengenai daily activity-ku dan saya upload di YouTube. Dan ada yang komen, Kak, bagaimana kalau kita membuat mengenai pengendalian hama penyakit terhadap tanaman padi? Dan kebetulan juga pekan lalu dosenku minta hal yang sama. Oh, sungguh menarik. Kalau begitu mari kita bahas. 1, 2, 3, go! Di Indonesia, tanaman padi menjadi sumber makanan pokok kita. Ya, kalau kita orang Indonesia, kalau tidak makan nasi, bukan makan namanya, tapi ngemil. Iya, betul, ngemil saja. Balala. Oke, lanjut. Bahkan, Indonesia pernah menjadi swasembada beras terbesar di dunia. Akan tetapi, lagi-lagi petani di Indonesia ini dihadapkan dengan suatu masalah yang sangat serius, yaitu adalah hama wereng coklat atau biasa dikenal dengan Nila prapata lugens. Hama wereng coklat ini merupakan hama yang paling berbahaya bagi tanaman padi. Mengapa tidak? Karena hama wereng coklat ini menghisap cairan yang ada pada tanaman padi sehingga tanaman tersebut menjadi kering. Yang kedua, wereng coklat ini menjadi vektor virus. Yang pertama itu adalah vektor virus kerdil rumput dan vektor virus kerdil hampa. Sangat berbahaya. Sehingga hama ini mengakibatkan kerusakan sebesar 80-90% dan bahkan juga mengakibatkan kematian. Adapun wereng coklat ini menghasilkan telur sebanyak 1000 dan akan menetaskan telur sebanyak 10% sampai 60%, jadi sekitar 100 sampai 600. Wow, sangat luar biasa. Dan pada saat wereng dewasa ini bertelur, biasanya dia menyimpan telurnya di bagian pelapah daun, bagian bawah. Dan jika populasi terlampau banyak, maka juga biasa terdapat bagian tulang daun, bagian atas. Biasanya telur ini akan menetas 7-10 hari. Dan setelah itu dia akan berkembang menjadi wereng kecil atau wereng bocil. Dan setelah itu akan berkembang lagi menjadi wereng dewasa. Dan pada saat dia jadi wereng dewasa, dia akan juga menghasilkan telur, dan begitu lagi perputarannya, siklusnya sangat luar biasa banyaknya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan membiarkan wereng tersebut hidup? Jangan! Kita harus melakukan pengendalian. Pengendaliannya bagaimana? Seperti ini. 1, 2, 3, go! Yang pertama itu adalah tanam serempak. Ya, jika kita melakukan tanam serempak, maka kita akan memutuskan rantai makanan hama tersebut. Ya, karena ketika setelah panen maka tidak ada lagi yang bisa dia makan. Seperti kita, kalau kita karantina tidak ada penghasilan, tidak ada bisa dimakan, maka kita akan mati. Oh my god. Oke, lanjut. Yang kedua, kita menggunakan varietas yang tahan terhadap hama, yaitu adalah Impari 18, Impari 19, Impari 31 dan Impari 33. Yang ketiga itu adalah melakukan pergiliran varietas antar musim. Nah, misalnya musim ini kita menanam Impari 31. Nah, musim selanjutnya kita akan menanam Impari 13. Nah, begitu guys. Oke? Yang keempat, kita harus melakukan pemupukan urea yang berimbang. Kenapa? Karena jika kita memberikan terlalu banyak asupan urea terhadap tanaman, maka tanaman itu akan menjadi subur dan batangnya akan tidak terlalu keras, sehingga kita memberikan banyak makan terhadap hama tersebut. Yang kelima, kita menggunakan perangkap lampu. Biasanya perangkap lampu ini sangat efisien karena dapat merangkap hama sebanyak 4.000 dalam satu malam saja. Jadi, banyak yang mati nanti. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah penggunaan insektisida. Nah, penggunaan insektisida ini berupa bahan aktif. Ini sangat manjur untuk membunuh hama wereng coklat. Dan sebelum pengaplikasiannya kita harus mengeringkan sawah tersebut supaya lebih efektif. Dan yang kedua, kita harus memperhatikan apakah ada embun atau tidak. Nah, kalau seperti ada embun jangan dulu lakukan. Dan kalau seperti sudah tidak ada embun, lakukan penyemprotan. Dan yang ketiga, tepat sasaran. Jangan kau semprot tanahnya, tapi tanamannya. Oke? Tapi yang ada hamanya seperti dia yang tadi. Saya langsung suruh pergi. Oke? Udah lucu. Sekian saja.
Oke, itu adalah tips versiku. Oh, sangat luar biasa kan? Kalau tidak bagus, kasih bagus kurang saja. Capek kau buat. Oke guys, ketemu lagi dengan saya pekan depan kalau disuruh lagi buat video. Oke, saya Muhammad Nasir Jemisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.